Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-9 kelompok 4 sedang melakukan observasi di Sanggar Ketupat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Guntur Satya Pramuda, Anita Safira Pantika, Andrea Lisa Putri, Andrea Celasika Hendarto, Pascal Danajaya, Syifa Hayu Anjana. yang bertujuan yang pertama inklusi sosial, yaitu mengetahui bagaimana berbagai disabilitas dilakukan dan didukung di Sanggar. yang kedua adaptasi metode, mengamati bagaimana pelatihan disesuaikan untuk kebutuhan disabilitas. Yang ketiga, pemberdayaan dengan menilai dampak pelatihan pada kepercayaan diri dan kemandirian peserta. Yang keempat adalah interaksi dan dukungan, menilai interaksi dan dukungan dengan berbagai peserta antara para taekwondo. Yang kelima ada peran pelatih, yaitu mengamati peran para pelatih dalam menciptakan lingkungan latihan yang inklusif. Yang keenam, penerimaan komunitas, mengukur dukungan masyarakat terhadap keberagaman di Sanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari SMA Negeri 1 Surakarta. Saya Syifa dan rekan saya Anggito. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak untuk tugas kelompok kami. Apakah Bapak berkenan? Sebelumnya saya izin untuk mengambil video dokumentasinya ya Pak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sigit. Oh iya Pak Sigit. Nah untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, sudah berapa lama ya Bapak mendirikan Sanggar Ketupat ini dan apa alasan utama Bapak mendirikan Sanggar ini? Sanggar Ketupat berdiri tahun 2012-an ya. 2012-an dan tujuannya adalah untuk tempat berkegiatan ya, berkegiatan entah itu nanti latihan olahraga atau apa atau kegiatan apa yang mungkin positif, kita persilakan ke latihan di situ. Saya lanjut nomor 2 Ya. Mengapa Bapak mau menerima istilahnya menyediakan tempat untuk atlet para taekwondo? Ya, oke. Untuk para taekwondo kan saya sudah berjuang untuk memberikan fasilitas, berjuang untuk memfasilitasi teman-teman penyandang disabilitas itu kan sudah mungkin di tahun ke-6 dan ini alhamdulillah sudah direspon dari pemerintah pusat dengan adanya masuk sebagai cabur resmi di Peparnas 2020. Dan sebelumnya di tahun 2023 kita berangkatkan 2 atlet ke Bahrain dan tahun 2024 kemarin di awal tahun itu 1 orang untuk mengikuti prakualifikasi di Cina. Nah, maka dari itu kan kita harus memberikan tempat ataupun ruang kepada teman-teman disabilitas khususnya yang kalau di taekwondo kan daksa ya, daksa tangan itu untuk meraih prestasi. Nah, salah satunya adalah dengan taekwondo. Nah, kebetulan karena saya juga sebagai praktisi taekwondo sehingga saya harus menyediakan tempat dan ini memang sebagai tempat awal yang nanti akan kita gunakan untuk latihan selanjutnya. Gitu. Nah untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa Bapak sangat mengusahakan atlet para taekwondo ini? Ya, oke. Untuk atlet para taekwondo kan sampai sekarang kan sebetulnya kan masih minim fasilitas. Minim fasilitas, masih minim yang melatih siapa dan seterusnya. Nah, makanya kita berupaya supaya teman-teman disabilitas itu kan punya hak untuk berprestasi yang sama dengan teman-teman yang normal. Gitu kan? Karena juga ada kesempatan. Karena apa? Karena untuk para taekwondo ini sudah dipertandingkan sampai tingkat paralimpik. Nah, mau tidak mau ini harus kita beri kesempatan karena nanti bukan untuk saya ataupun untuk atletnya sendiri, tapi ketika nanti berprestasi di tingkat nasional kan untuk merah putih dan dihargai sama. Seperti itu yang selama ini memang untuk teman-teman disabilitas kan terasa dipinggirkan. Ya kan itu tidak mempunyai kesempatan, dianggap tidak berpotensi dan seterusnya. Sebetulnya kan ada. Nah, wadah-wadah itu yang mungkin harus saya buka, salah satunya dengan saya mendirikan tempat latihan. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir Pak. Menurut Bapak, apakah kekurangan fisik atlet para taekwondo dapat menghalangi mereka dalam mengejar impian?
kekurangan fisik itu malah justru tidak mengurangi semangatnya, tetapi itu harus dijadikan energi lebih, bahwa dari kekurangan-kekurangan yang ada yang dia sandang saat ini ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin orang normal tidak bisa menghasilkan sesuatu. Ya kan, saya arahkan supaya ini nilai lebih di sini, jangan merasa malu, jangan merasa sungkan, jangan merasa apa, tapi jadikanlah kekurangan itu menjadi kekuatan. Ya kan, mungkin mohon maaf kalau dia tidak penyandang disabilitas, mungkin dia tidak bisa masuk ke lada karena memang yang disabilitas kan sedikit, lebih sedikit daripada yang able, yang difabel seperti itu. Sehingga itu saya motivasikan ke teman-teman bahwa kamu bukan orang yang terpinggirkan, kamu punya kesempatan yang sama, karena pemerintah sekarang sudah memfasilitasi atlet yang disabilitas pun mempunyai hak yang sama juga dengan atlet yang non disabilitas. Ada lagi? Sudah. Baik, terima kasih ya Pak atas Oke. jawabannya. Terima kasih. Kenalkan diri, saya Anda Larissa Soro Putri dengan rekan saya. Asal sama saya, kami ingin meminta izin kepada kakak untuk mewawancarai keperluan tugas sekolah kami. Sebelumnya, saya ingin menanyakan pertanyaan yang pertama. Mengapa kakak ingin menjadi pelatih atlet para taekwondo? Karena saya diberi kesempatan, kebetulan juga untuk melatih di para taekwondo, jadi dipercayai. Jadi saya memanfaatkan waktu untuk melatih karena sebenarnya saya juga sempat jadi atlet. Saya ingin berbagi ilmu mungkin juga pendidikan atlet dan membuat bangga Indonesia. Soal yang kedua yaitu kira-kira sudah berapa lama kakak menjadi pelatih para taekwondo ini? Karena para taekwondo ini baru berjalan selama kurang lebih 4 bulan ini. Jadi sistemnya kita persiapan selama 5 bulan. Ini baru berjalan 4 bulan. Perbedaan yang mencolok di antara atlet taekwondo pada umumnya dengan atlet para taekwondo ini. Baik, perbedaan. Jelas beda karena dari segi fisik sudah kelihatan ya, jadi itu sangat berpengaruh pada keseimbangannya. Jadi kalau atlet yang pada umumnya yang di able itu mereka kan keseimbangannya lebih bagus daripada yang Soal yang nomor 4, yang terakhir, menurut kakak apakah perbedaan fisik antara atlet taekwondo dengan atlet para taekwondo merupakan suatu masalah yang besar? Ini dengan cara mengajarnya atau sebagainya? Itu bukan kesimpulan ini, tapi saya juga tidak tantangan dari gimana caranya kita memanfaatkan hal yang ada dan mengoptimalkan bagaimana melatihnya gitu. Dengan konsep yang tepat. Jadi, ya kita ajarkan. Iya, saya. Terima kasih untuk sudah memberikan izin kepada kami untuk mewawancarai tugas kelompok kami. Perkenalkan kami dari Surakarta. Saya Sika dan teman saya Anito mau izin meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai untuk tugas sekolah saya. Sebelumnya, apakah Mas berkenan? Saya juga izin untuk mengambil video untuk didokumentasikan. Sebelum dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Zain dari Kota Salatiga. Panggilnya siapa Mas? Zena. Zain, Mas Zain. Nah, apa alasan Mas Zain mau ikut taekwondo? Yang pertama mungkin saya untuk mencari peluang ya untuk di para taekwondo khususnya Jawa Tengah. Sementara ini sangat terbuka peluangnya untuk meraih prestasi di cabur para taekwondo. Apa yang membuat semangat untuk para taekwondo? Yang pertama mungkin saya mencoba untuk hal baru ya. Jadi yang
sebelumnya saya coba untuk cabur di atletik, terus balap sepeda. Saya sudah tahu program latihannya seperti apa. Nah, ini di para taekwondo ingin mencoba hal baru sih. Jadi saya termotivasi untuk mencoba untuk terjun di Nah, apa tantangan terbesarnya Mas Zain untuk menghadapi latihan taekwondo gitu, dan gimana cara Mas Zain mengatasinya? Untuk tantangan terbesar mungkin yang pertama kali yang saya rasakan ini adaptasi di atas matas ya. Untuk 1-2 bulan kemarin waktu latihan kaki bahasanya tuh kayak melepuh. Jadi itu salah satu tantangan cobaan yang dapat saya rasakan. Terus program latihan mungkin yang saya rasakan 2 kali lebih berat daripada cabut-cabut saya sebelumnya. Terus untuk cara saya untuk menghadapinya ya mungkin saya benar-benar recovery total setelah habis latihan, mungkin rendam es, minum suplemen makanan, terus makan minuman yang bergizi, mengurangi beban badan, terus mungkin tambah lagi susu whey protein untuk mempercepat recovery. Bagaimana Mas dan pelatih bekerja sama untuk menciptakan lingkungan latihan yang menghargai perbedaan? Di taekwondo saya melihat chemistry antara atlet sama pelatih benar-benar sangat terlihat ya. Jadi perbedaan mungkin dari kota A, kota B kita dikumpulkan jadi satu di Plaza, terus chemistry saat latihan, terus saat pertandingan, mungkin waktu saat pertandingan si atlet mendengarkan instruksi dari pelatih. Jadi yang menurut saya chemistry-nya harus dibangun juga. Nah, mungkin kira-kira itu aja wawancara dari kita, Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Permisi Mbak, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Surakarta. Saya Sita dan teman saya nih mau meminta izin mewawancarai Mbak untuk keperluan tugas sekolah saya. Sebelumnya, saya juga minta izin untuk mengambil video dokumentasi. Apakah Mbak berkenan? Berkenan. Sebelumnya, nama Mbaknya apa ya? Nama saya Puput. Pertanyaan pertama, apa alasan Mbak Puput itu ikut taekwondo? Alasan saya ikut taekwondo yang pertama yaitu mencoba hal baru dan mencoba mencari peluang dari cabur sebelumnya. Pertanyaan kedua, apa yang membuat Mbak Puput ikut para taekwondo? Yang membuat saya semangat itu ya mencoba hal baru, karena di para NPC itu para taekwondo dan cabur baru. Jadi sebelumnya belum ada cabur para taekwondo. Oke, apa tantangan terbesarnya Mbak Puput dalam menghadapi latihan dan bagaimana Mbak? Tantangan terberat menurut saya karena ini cabut baru, jadi kita harus benar-benar menguasai step by step lagi. Kalau sedangkan di para taekwondo itu kan kita harus mempelajari tendangannya seperti apa, langkahnya seperti apa, jadi kita harus benar-benar bisa menguasai hal-hal tersebut. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Mbak dan pelatihnya bekerjasama untuk menciptakan lingkungan latihan yang menghargai perbedaan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika? Kalau menurut saya membangun chemistry antara pelatih dan atlet dan menjalin komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi atau hasil jernih. Itu saja dari kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih.
Kelompok 4